Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Dalam kesempatan video kali ini video menarik saudara-saudara. Jadi video kali ini akan menampilkan si Kori yang biasa dipanggil Said Muda Kori. Itu adalah sebenarnya gerombolan dari Imaduddin itu sendiri. Tapi dalam video kali ini Imaduddin membahas bagaimana perilaku-perilaku Madudin yang sebenarnya dia juga gerah. Nah, apa yang dibahas salah satunya adalah Kori itu pengennya Imaduddin itu jangan sampai menyalah-nyalahkan ulama-ulama NU atau Nahdlatul Ulama yang tidak sepakat akan pendapat Imaduddin. Jadi biar bagaimanapun ulama-ulama NU ini ulama-ulama yang alim. Jadi kalau tidak sepakat ya harus wajar juga karena memang tesis Imaduddin ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, Kori juga di situ mengungkapkan kekecewaannya kepada Imaduddin bahwa di setiap seminarnya Imaduddin itu hanya mendatangkan ulama-ulama yang sebenarnya bukan ulama juga, tokoh-tokoh yang mendukung fitnahannya dia. Pengennya si Kori ini harusnya diundanglah ulama-ulama yang kontra sehingga tesis itu bisa diuji kebenarannya. Ya benar juga. Jadi kali ini si Kori ngomongnya benar. Jadi kalau tesis itu memang mau diakui, pengen diakui sebagai tesis yang benar, ya harus diuji oleh ulama-ulama, oleh profesor-profesor yang ahli. Kalau di jenjang pendidikan tentu oleh profesor. Tapi kalau di jenjang kayak gini ya setidaknya oleh ulama lah. Dan itu jangan disebut tesis juga. Nah, terus si Kori juga mengungkapkan kekecewaannya. Harusnya memang kalau si Imad itu benar-benar alim, di setiap perdebatannya atau di dalam perdebatan harusnya datang, hadir. Malah yang diutus si Kori kan. Jadi dia kena batunya. Jadi yang bikin tesis siapa, yang datang malah si Kori, kasihan kan dia. Jadi dia gregetan mungkin. Nah, jadi ketika dadakan debat di Kesunanan Banten yang pertama, Imaduddin nggak mau datang, mutuslah si Kori tadi. Terus Kesunanan Banten ada tuh mau ngadain debat yang kedua, diharapkan Imaduddin harus datang yang kedua ini. Tapi kata si Kori dapat bocoran Imaduddin nggak mau datang juga. Lalu bagaimana kita mau menguji tesis itu? Dalam perdebatan aja tidak mau. Gimana? Inilah memang luar biasa dahsyat fitnahan Kori, sebenarnya dahsyat bagi orang-orang yang bodoh, yang mau dibohongin. Tapi bagaimana videonya? Kita lihat video Kori yang luar biasa ini. Sehebat apapun tesis Kiai Imad, ya, jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, wajar Kiai Imad, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Kiai Imad. Setiap
acara yang antum jalani dalam apa namanya ya, dalam istilahnya, saya susah ngomong bahasa modern. Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis ya atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya, nah diajak diskusi kedua pun ada laporan, antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Imad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait bagaimana teman-teman? Kita sudah lihat kekecewaan Qori terhadap Imaduddin. Sebenarnya Qori ini adalah gerombolannya. Dia gerombolannya. Cuma kan dalam satu gerombolan itu tentu apa ya? Mungkin Qori masih agak waras mungkin, sedikit gitu. Jadi logikanya masih agak benar sedikit. Jadi dia bisa ngomong kayak gitu. Atau mungkin ada hal yang lain ya. Mungkin kurang pembagian kita juga nggak tahu. Tapi apapun itu, intinya benar kata si Qori kali ini bahwa Imaduddin itu tidak mau diajak debat. Memang itu kenyataannya dan itu faktanya. Makanya kalau ada komentar-komentar yang seakan-akan mendewa-dewakan Imaduddin, ya lihat video ini, lihat betapa pengecutnya Imaduddin, betapa bodohnya sebenarnya Imaduddin, karena faktanya dia nggak mau berdebat, dia nggak mau malu di hadapan umum karena memang pasti kalah dalam berdebat karena dia tidak ilmiah. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.